Hai sahabat Onsu. Halo sahabat Onsu, selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya yang setiap hari selalu membagikan informasi terbaru, kisah inspiratif dan sweet moment dari keluarga di Onsu. Sahabat Onsu, ngerasa gak sih sejak Bunda menjadi mahasiswa baru di kampus Uniji, sepertinya tugas dari veteran menjadi semakin berat. Yang berat itu bukan tugas perkuliahan, tapi naluri seorang anak untuk menjaga Bunda. Ya, kita tahu bersama bahwa Bunda ini walaupun usianya sudah kepala 3, tapi looksnya masih seperti ABG, masih cantik dan tentu saja bisa menjadi incaran mahasiswa di kampus Uniji. Sebelumnya kan Bunda sempat berkata bahwa beliau akan menjadi dosen Mandarin di kampus Uniji. Waktu Bunda Sarwenda memutuskan untuk menjadi mahasiswi di kampus Uniji, Mimin sempat berpikir, wah bahaya nih, pasti akan banyak yang naksir sama Bunda dan sudah pasti tugas dari Onyo semakin bertambah. Padahal kalau dipikir-pikir, Bunda itu bisa menjaga dirinya sendiri, tapi naluri dari Betan Putra Onsu sebagai seorang anak yang melindungi Bunda itu tidak bisa dicegah, tidak bisa dibatasi, dan Bunsar pun sadar akan hal itu. Saat acara field trip kemarin, kan ada banyak sekali kegiatan yang diikuti, dan beberapa kegiatan itu mengharuskan mereka terbagi dalam beberapa grup. Dan kebetulan Bunda dan Onyo ini berada di grup yang berbeda. Di grupnya Bunda ada sosok ketua yang juga mahasiswa di kampus Uniji, yang kata Onyo, anak ini memang supel, jadi sukanya ngerangkul. Yang dirangkul itu bukan hanya teman cowok, tapi juga teman cewek. Dan kalau ngomong sama temannya, anak ini selalu pakai nada keras. Bukannya dia marah, tapi nadanya memang seperti itu. Karena Onyo ngerasa, dan di sini Onyo mulai khawatir karena sudah mengenal karakter dari mahasiswa yang satu ini. Makanya kata Onyo, pada saat acara field trip kemarin, pandangan mata dari Onyo itu udah nggak bisa diam. Kemana bundanya pergi, matanya ke situ. Selalu ngawasin Bunda. Pergerakan dari Bunda selalu diawasin oleh Onyo. Dan kebetulan juga teman cowok ini yang terpilih menjadi ketua tim hijau, yang mana di situ Bunda menjadi salah satu anggota. Ada momen saat teman cowoknya ini mau ngerangkul Bunda. Ini tidak ada maksud lain, karena katanya sikapnya memang seperti itu. Dan kebetulan ada Onyo di situ. Onyo pun langsung bilang ke dia, "This is my mom." Itu artinya apa? Ini ibu saya, jangan rangkul ibu saya. Dan di situ Onyo pun tegas kasih pesan kepada temannya itu, kalau ngomong sama bundaku tolong nadanya agak dipelanin. Memang maksudnya itu bukan memarahi atau membentak gitu ya, tapi kata Onyo disesuaikan dengan siapa lawan bicara Anda. Kalau sama Bunda, tolong hormati Bunda saya, pelankan suaramu, sesuaikan dengan siapa Anda berbicara pada saat itu. Dan menurut Mimin, tidak ada yang salah dengan apa yang sudah dilakukan oleh Onyo, karena menjadi tugas dari Onyo untuk membuat bundanya jadi nyaman, untuk melindungi Bunda, untuk menjaga Bunda. Pada saat ditanya, kenapa sih Onyo itu proteksi banget ke Bunda? Nah, di sini Onyo pun menjawab dengan tegas, tidak hanya kepada Bunda, kepada adik-adik Onyo juga. Onyo selalu memberikan proteksi. Karena Onyo ini sebagai anak pertama, maka kedepannya Onyo lah yang akan menjaga Bunda dan kedua adik-adik. Yang kedua, Onyo sampai bosan mendengar pertanyaan seperti ini dari para wartawan. Entah sudah berapa kali ditanyakan dan entah sudah berapa kali dijawab oleh Onyo. Onyo sudah punya pacar belum? Onyo pacarnya siapa? Di kampus ada nggak cewek yang Onyo naksir? Menurut Mimin ya, menurut pendapat pribadi Mimin, sepertinya ada maksud tertentu dari para wartawan. Kenapa mereka menanyakan hal itu secara berulang-ulang kepada Onyo, padahal sudah dijawab? Mimin di sini hanya berharap semoga Onyo nggak sampai keceplosan dan Onyo harus tahan banting dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para wartawan. Di interview sebelumnya, Bunda kan sudah memberikan penjelasan soal urusan asmara dari Onyo. Kata Bunda itu, Onyo nggak mau pacaran dulu. Sudah jelas ya, Onyo nggak mau pacaran dulu karena nanti takut main sepak bolanya keganggu. Maksudnya nggak ada waktu lagi untuk bermain sepak bola, dan tentu saja pendidikannya pasti terganggu, karirnya juga pasti terganggu. Maka di sini Onyo hanya fokus kepada 3 hal: pendidikan, karir, dan main sepak bola. Di momen interview kemarin, Onyo ditanyakan lagi,
soal percintaan. Di sini Onyo menjawab secara bijak menurut Mimin, sangat bijak. Namanya seorang remaja, pasti ada rasa kagum kepada wanita. Dan menurut Mimin, ini hal yang wajar bagi seorang remaja untuk kagum kepada seseorang. Tidak ada yang salah dengan hal itu. Dan sebenarnya kalau wartawan ini cerdas ya, dari jawaban Onyo kita sudah tahu status dari Onyo saat ini itu apa, yaitu dia masih single, belum punya pacar. Kalau sekedar kagum, ya betul. Dan di akhir jawaban, Onyo memberikan statement yang menurut Mimin ini sangat bagus. Kalau jodoh mah gak akan kemana, pasti akan datang sendiri. Ini adalah pikiran yang bagus dari Bertrand. Fokus dulu untuk mencari uang, fokus untuk belajar, pendidikan dan segala macam. Sudah banyak sekali cewek yang ngantri pengen dekatin sama Onyo. Tapi ya itu komitmen dari Onyo, pendirian dari Onyo untuk mementingkan pendidikan dan karir terlebih dahulu. Berikutnya cerita sedih dari Bunsar yang mana beberapa hari yang lalu rumahnya itu kesambar petir. Nah, di sini Mimin belum tahu pasti soal berita tersebut, tapi berdasarkan interview dari Onyo bahwa kejadian itu memang betul. Yang menjadi pertanyaan Mimin, apakah di rumah baru itu belum dipasang anti petir, peralatan anti petir? Karena pasti di setiap rumah mewah pasti menggunakan alat itu, alat untuk menangkal petir. Semoga saja alat itu sudah terpasang di rumah Bunda Sarwenda, karena ini sangat berbahaya. Saat kejadian, Onyo lagi main sepak bola. Jadi yang ada di rumah itu hanya ada Bunda dan kedua adik-adiknya serta para staf yang bekerja di situ, dan tentu saja para host. Pada saat kesambar petir, listriknya padam. Otomatis seluruh peralatan elektronik juga mati. Beruntungnya di sini tidak ada korban jiwa. Soalnya di sini rumah dari Bunsar itu merupakan salah satu rumah yang paling tinggi di wilayahnya. Dia sangat rentan untuk terkena sambaran petir. Jadi sarannya itu harus ada peralatan canggih untuk bisa menangkal petir ketika terkena sambaran. Yang kedua, soal ayam-ayam dari Onyo yang mati. Namanya musibah. Kita tidak tahu bisa datang kapan saja. Kita sudah berusaha untuk melakukan yang terbaik, tapi terkadang takdir bisa berkata lain. Seperti yang dialami oleh Onyo, beberapa ayam-ayamnya mati mungkin karena perubahan cuaca, atau istilahnya itu pancaroba ya. Jadi ada beberapa ayam yang terkena flu dan akhirnya nular ke peliharaan yang lainnya. Onyo sempat membawa ke dokter, dan kata dokter disarankan untuk memberikan obat racikan. Obat racikan khusus untuk ayam ya. Dan Onyo pun sudah berusaha untuk memberikan obat herbal, obat kimia, tapi ayamnya nggak sembuh. Dan pada akhirnya beberapa ayamnya mati. Saran pribadi dari Mimin ya, sepertinya Mimin sudah pernah bahas soal ini. Onyo nggak usah lagi pelihara ayam, nggak usah lagi dah. Kenapa? Karena sangat berbahaya. Takutnya ada virus dari ayam itu menular ke manusia. Demikianlah beberapa informasi menarik, kisah inspiratif, dan sweet moment dari keluarga The Onsu. Jangan lupa untuk subscribe channel ini biar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari keluarga The Onsu. Sampai jumpa di video berikutnya.